Ada motor. Tapi berarti lu paling jauh naik motor berapa kilo? Udah pernah? Cuma di komplek doang. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Nggak. Sebenarnya kelihatan yang mana yang fans MU, yang mana yang bukan. Kenapa cok? Kalau bubur yang diaduk tuh kecerdasan emosional lebih rendah. Tapi ini sama kan berarti? Ya, kalau lo bikin crepes sama. Oke, selamat datang kembali di podcast Remaja Jompo di episode ketiga ya. Jompo. Kali ini akhirnya gue jadi host guys, ada di kamera yang cuma satu-satunya. Sih. Kamera yang harus di-adjust dulu karena headroomnya beda sama kita berdua. Yo aja lu. Kamera yang selalu overheat. Yo. Sekarang gue yang jadi host, gue Nino, dan ditemani dengan teman-teman gue yang memang ini aja dan belum ada lagi. Kasian banget sih, Bang. Enggak sih. Ada Oktoma, ada Tommy. Wey. Itu saya Oktotomi, bukan Tommy. Apa su? Teman baksonya lewat lagi. Nggak jelas. Oke, kemarin kita udah naikin episode 2. Ya. Yo, Gimana tuh episode 2? episode 2 kita tentang iOS versus Android. Sebenarnya itu ya. Sebenarnya Cuman judulnya biar dibagus-bagusin aja gitu. Tren teknologi dan gaya hidup konsumtif. terlihat kan saya yang hidup irit dan sangat frugal. Saya sangat setuju sekali. Iya, gue juga setuju banget sih. Bapak hari ini lemas banget kayaknya, Pak. Saking frugalnya sampai sakit. Jadi ini pelajaran buat kalian, jangan terlalu frugal. Gampang sakitnya. Iya. Sistem imun turun. Padahal kemarin udah potong rambut ya? Sebelum potong rambut udah sakit. Oh gitu. Jadi gunanya potong rambut tuh apa sih sebenarnya? Biar tambah sakit. Parah banget yang ter. Entar yang potong rambut. Baru Mas Andre nonton loh ini. Mas Andre, halo Mas Andre. Yang nonton barber gitu. Iya. Wah, pekerjaan gue dikatain bikin orang sakit, kira gue dukun. Oke, kemarin kan kita banyak banget berdebat. Ya. Sekarang soal mana Tommy sebagai pengguna Android garis keras nih ceritanya sekarang, dan kita berdua sebagai pengguna iOS enggak garis keras juga. Enggak garis keras tapi lumayan lumayan keras lah dikit gitu kan. Ya, kemarin pembahasannya tuh udah terlalu bisa dibilang serius banget gitu. Iya. Karena gue kali ini hostnya, jadi terserah gue hari ini kita mau bahas apa gitu. Boleh. Jadi mau bahas apa, Bang? Apa guys? Apa guys kira-kira guys? Yang seru pokoknya saya mau keributan. Pokoknya intinya gue mau hari ini kita ribut dulu ya guys. Iya. Ya. Karena kemarin belum cukup ributnya. Belum cukup. Karena di sini ada 3 kepala. Nah, gue nggak mau yang damai-damai doang. Jadi kan? capeknya tuh capek serius. Yo, tapi nggak capek ribut ya. Nah, kalau ini gue pengennya capek ribut sama lucu-lucuan aja bro. Iya. Kalau nggak lucu ya maaf, itu bukan pelawak. Jadi untuk 500 episode ke depan gue yang bakal jadi host. Ya anjir, host mulu gue jadi. Ntar ada. Saya sih setuju. Habis ini episode 400, besok 500. Bulannya cepet ya. Banyak banget. Oke. Gue tuh hari ini pengen bahas. Waduh. Hari ini gue pengen tahu isi kepala kalian. Gue pengen kita perang tentang selera kita masing-masing. Selera apa? Selera bundo. Banyak. Ya kehidupan. Restoran Padang situ selera bundo. Wah. Gue pengen bahas tentang selera kita masing-masing, dari salary, makanan, selera dong. Gaji dong. Oh, itu pembahasan nanti. gue juga pilek dah. Pokoknya dari makanan, dari gaya hidup, dari saya resign dulu ya. Masih kuat nggak? Kalau udah nggak kuat lambaikan tangan jawab. Lu bareng gue ini nggak bisa ketawa cok. Oh iya. Ya udah. Berarti kita nggak boleh ngelawak dulu. Enggak sih. Iya. Ntar dulu pertanyaan lu gini, COVID nggak nih? Wah. Masih ada. Lu udah pernah COVID belum? Udah. Lu udah pernah COVID? Udah COVID. Gue S1 COVID. Gue S1. Gue juga S1. Gue S1 juga. Oh ya. Ya berarti. Tapi lu udah vaksin booster? Udah Udah pada booster? Udah booster belum? Belum. Tapi dari mana gue COVID sekarang udah nggak. Lu kemana-mana pakai masker ya? Masih. Kalau gue tuh kayak jadi
menurut gua kalau lo pakai masker kegantengan lo naik gitu loh 10%. Oh iya. Kayak di Jepang ya. Ada tahu di Jepang kan gitu. Terlalu nggak usah ketawa ya mas. Nggak, kalau gue udah kalau masker tuh udah jadi kayak keseharian. Udah jadi ya, walaupun necessity ya. Walaupun kuping lama-lama udah kebal kayaknya kuping gue tuh. Emang lu pakai masker yang kayak apa? Hah? Pakai masker yang kayak apa? Sini giri-giri. Masker timun. Enggak, tapi gue tuh jujur sekarang kemana-mana udah jarang pakai masker. Gue tuh pakai masker kalau misalnya ke mall gitu yang emang harus pakai masker. Jadi kayak tapi kemarin juga udah terlalu banyak yang nggak pakai masker. Nah kemarin tuh masih ada tuh kayak Ion tuh, lu masih kayak kalau kagak pakai masker di stop dulu mas satpam, terus disuruh pakai masker dulu. Satpam masker masker satpamnya. Oh kebalik ya gue ngomong. Mau ngelawak gagal ya? Iya gagal gue. Itu mas satpam di stop dulu, jadi masih ada tempat. Cuman kalau kayak ke tempat umum lain gitu, kayak kemarin gue kondangan ya itu nggak pakai masker gue. Ya kan emang udah nggak ada aturan nih. Ya udah nggak ada aturan juga. Ya PPKM udah diangkat. Ya, tapi kalau menurut lo masker nggak masker selera atau enggak? Boleh. Masuknya sebut banget anjing. Selera nggak? Gue selera. Karena sekarang masker itu udah jadi fashion. Termasuk lah. Iya, soalnya kenapa gue bilang bisa jadi fashion? Karena kalau nggak fashion artinya nggak ada masker warna-warni yang pertama ya kan. Nggak ada tuh masker LV, masker Korea. Apa? Masker Korea. Ada sumpah di scuba. Di Tokped tuh banyak banget. Bukan fashion deh. Scuba kayaknya emang masker murah aja ya gue yang kayak. Scuba bukan masker yang buat scuba diving. Wah, beda ya? Itu maksudnya bahan baju itu zaman dulu tuh pas baru-baru Covid kan zaman banget. Iya, cuma maksudnya nggak boleh pakai itu doang, harus double kan. Soalnya kan itu banyak yang di print gitu. Iya, salah satunya gitu. Itu jadi fashion menurut gue. Jadi udah masuk selera nggak selera tau? Iya. Tapi sekarang lo masih pakai? Kadang-kadang. Gue selalu sedia di mobil. Enggak tergantung regulasinya. Regulasi tempat bukan tergantung tempat. Kayak gue mau tempat, kalau sekarang ya mau tempat tertutup, mau tempat terbuka, nggak pakai masker. Tapi kalau di tempatnya ada regulasi mau nggak mau harus pakai masker ya gue turutin. Maksud gue kayak apaan orang PPKM udah diangkat lu nggak mau nurutin pemerintah, lu gue laporin lu. Nah gitu. Parah lu. Kalau gue tergantung sih, gue juga tergantung lagi ada apa enggak masker. tapi gue waktu itu pernah nyoba nggak pakai masker gitu kan, naik motor nih. Kalau gue kan anaknya motoran banget kan, naik motor sekarang tuh kayak udah terlalu aneh gitu buat gue kalau nggak pakai masker. Kalau dulu awal-awal kan emang ada sebagian orang yang sebelum ada Covid ya, ada sebagian orang yang berkendara umum ada yang pakai masker, ada yang enggak kan. Iya. Kalau gue tuh tipikal yang enggak dulu. Gue salah satu orang yang pakai masker terus dulu sebelum ada Covid. Maskernya tuh bukan masker sih, apa namanya? Scarf. Kok scarf sih? Apa sih? Buff. Sebelum ada masker gue selalu pakai gituan tuh. Itu kan biar nggak kena debu nggak sih? Iya. Tanggalannya sekarang nggak pernah pakai masker ya biar nggak kena debu juga. Iya, nggak kotor aja gitu. Iya. Nah, sekarang gue udah kemarin nyoba dari kantor gue balik ke rumah agak aneh. Gue juga kalau naik Gojek masih pakai masker. Bukan biar nggak kena penyakit, biar nggak kena debu. Iya. Jadi kan kalau sama Gojek kan biasanya kan Gojek Grab apapun itu kalau pakai helm dia punya kan paling cuma sampai mata doang kan, ininya nggak ketutup kan. Udah mana lewat tempat truk semua isinya gitu kan, kayak wah anjir nih. Gue berangkat abis lu kemana pelabuhan? Udah hitam kali sini. Gue lewat truk kemana pelabuhan? Iya dong. Pokoknya rush hour tuh kan angkot. Nggak usah truk deh. Innova diesel aja anjing ngebul banget kalau ngegas. Cumi darat anjing. Bener-bener yang kalau lu ngegas hitam semua itu kan kalau nggak pakai masker lu udah mah kotor bau lagi kan. Tadi kan gue udah ngomong tuh kalau gue kan anaknya motoran banget nih. Gue mau nanya nih lu berdua. Boleh. Lu sekarang nih di kehidupan lu, di aktivitas lu lebih milih pakai motor atau mobil? Tergantung konteks. Gue tergantung kondisi. Iya. Tergantung kondisi. Kalau gue orang yang tinggal di Jakarta, di ibu kota gitu ya, yang mana kemana-mana tuh udah pasti macet dan banyak jalan kecilnya juga gitu ya, gue akan memilih pakai motor. Tapi kalau gue sekarang yang tinggal di BSD, gue lebih milih mobil karena jalannya sangat-sangat lowong, walaupun kadang-kadang macet tapi jalannya lebar gitu, dan gue bisa mencapai banyak tempat dengan mobil, nggak harus motor yang masuk ke gang kecil karena dikit gitu, nggak sebanyak Jakarta. Tapi maksudnya kalau misalkan lo tadi bilang motor buat di Jakarta, sekarang Jakarta macet banget bro. Buat motor juga kayaknya agak susah buat belok-belok pasti. Iya, tapi buat motor aja susah, gimana mobil? Sekarang gue tanya. Tapi lebih enak mobil nggak? Adem gitu, enggak ya?
Ya makanya Ya, tergantung boncos tujuannya dia. apa. Mah diem doang di jalan ya. Tetap Buat bayar gue nih bensin ya, juga. kalau untuk aktivitas lu sehari-hari, misalnya lu office bolak-balik terus, enakan motor sih, lebih hemat dan lebih cepat. Cuman kalau misalnya lu lagi Sabtu Minggu santai mau jalan kemana, enak pakai mobil. Gue Gitu. balik deh. Lu balik? Iya gue balik. Ya kan gue kan nggak pernah dapat kantor yang dekat rumah dari gue zaman gue magang. Oh iya. Selalu Iya. minimal banget tuh 20-30 kilo jaraknya. Kalau naik motor Ya, bolak-balik. apa sih lu naik motor lewat tol aja banyak ibu-ibu. Nanti tinggal pakai back song. Di dunia ibu-ibu ya kan gitu. Ini kena copyright gak? Enggak sih harusnya kan Nggak ya? ibu-ibu kan. Iya ibu-ibu. Bukan tibu-tibu. Iya gitu. Jadi kalau gue sih gitu tergantung kondisi. Dan gue mungkin sebaliknya lu gitu. Gue kalau misalnya ke office Senin sampai Jumat, gue akan lebih milih pakai mobil karena lu udah capek di kantor gitu. Ibaratnya ya, lu kalau misalnya pulang harus naik motor lagi di rumah malah kayak jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Kayak udah habis lah energi lu. Tapi kan lebih capek kan? Lebih capek kan kalau misalnya lu macet-macetan naik mobil. Seenggaknya kalau naik mobil gue tinggal duduk diem nungguin macet, lepas apalagi kalau mobil matic ya, tinggal lepas injek rem doang, nggak usah main kopling, nggak usah. Kalau motor kan lu harus salip sana salip sini gitu kan ya kan. Nah itu kalau misalnya mobil gue kerasanya capek duduk bukan capek gerak gitu. Cuman nih, tapi kalau misalkan di motor kan sengaja lu kena angin tuh. Nggak gerah-gerah banget sih. Kalau misalkan Kan tapi lebih kan cepat, masalahkan bukan itu. dan lebih cepat gitu. Yang gue permasalahkan kan capek geraknya gue. Capek macet lu turun kaki dan Iya capek lu harus nyalip. Ya lu masa mau naik motor mau nunggu doang kan nggak mungkin dong. Pasti iya nyalip sih. dong ya kan. Nah, cuma dikatain mobil iya apa itu cupu-cupu. Iya. Tapi lu naik motor kaki lu turun kalau macet. Gue sih nggak, gue nggak punya motor jadi gue nggak merasakan. Wah, enggak. Cuman maksud gue dengan apa yang gue lihat gitu ya kayak orang kalau sih. naik motor macet itu nggak mungkin duduk diem kalau Iya kecuali kalau emang bener-bener nggak bisa gerak kayak yang kemarin tuh yang pas banjir di mana-mana terus macet di mana-mana itu kan bener-bener nggak bisa gerak tuh. Itu. Tapi kalau yang sering mengendarai motor. Enggak. Tapi lu bisa bawa motor kan? Bisa. Oke. Kopling enggak. Belum pernah nyoba, bukan nggak bisa. Gue kopling mobil bisa. Jadi otomatis harusnya kopling motor juga bisa. Secara tidak sengaja, di episode kali ini saya juga ada di tengah-tengah lagi posisinya. Anda itu daily-nya mobil banget. Nah, gue daily gue motor banget. Dua-duanya. Lu nggak bisa bawa mobil? Gue nggak bisa bawa mobil. Kenapa nggak mau? Kenapa Bukan nggak bisa nggak- bawa mobil? Alasannya karena gue nggak ada mobilnya sih. Tapi gue Dan- juga nggak ada motor. Enggak, dan gini maksud gue, kalau misalkan gue dan teman-teman kawan-kawan gue nih anaknya motoran semua kebanyakan. Jadi nggak ada tempat kayak gue pinjam mobil lo buat nyoba dong gitu. Masa sih sama sekali? Serius? Ada satu. Saudara lu gitu. Gue kayak kita musuhan sama saudara. Nggak serius beneran. Jadi gue kayak dari zaman gue sekolah tuh rata-rata teman-teman gue jarang yang bawa mobil, malah hampir nggak ada ke sekolah motor Oke. bawanya. Jadi gue nggak ada tempat buat belajar. Pas kuliah? Sama motor juga. Emang kuliah di mana sih? Banyakan motor coy. Di IndiHome University. IndiHome University. Tapi menurut gua walaupun lu nggak ada mobil dan kayak nggak ada temen yang bisa dipinjam mobilnya, lu tetap harus belajar mobil dan lu kan bisa les gitu kayak ada lesnya gitu. Memang ada lesnya dan gue tahu ada lesnya. Cuman kayak keinginan kayak buat bawa mobil tuh gue belum ada gitu. Itu apa takut? Enggak sih, gue nggak takut sih. Nggak takut. Enggak. Kayak soalnya ada teman-teman gue yang emang dari awal udah bawa motor terus, begitu mau bawa mobil itu takut karena feel-nya kan beda. Kalau motor kan lu di tengah-tengah kan, jadi lu kanan kirinya sama gitu. Kalau mobil kita kan di kanan gitu, kiri sama kanan beda. Gue pernah beberapa kali belajar pakai mobil. Emang itu satu feeling gue nggak dapet. Oke. Cuman gue waktu itu aneh sih mau nyoba mobil awalnya langsung Grand Max. Tapi ini fun fact, Fon. Tapi emang dia uji SIM juga mobilnya Grand Max anjing. Enggak, tapi ini fun fact loh. Lu akan lebih gampang belok kanan kiri pakai Grand Max dibanding kalau pakai mobil biasa. Karena moncongnya pendek. Karena moncongnya pendek. Jadi otomatis radius putarnya juga lebih kecil. Dan emang radius putarnya dia emang gede. Iya gede, berat, maksudnya gue ngerasa kecil. berat banget. Itu setir tuh berat banget. Oh iya emang. Gue nyobain Grand power Max. steering. Belum power steering. Iya, Gua- belum power steering. Cuman ya itu gue dapet pelajaran kayak
Oh susah juga ya belajar mobil gitu. Nah Jadi belajar dari susah ya. iya, mungkin karena itu kali ya. Gue habis nyobain si Grand Max. Bang mundur dikit bang, gue lagi ngomong. Oh iya bang. Kelihatan bang. Ditutupin anjing. Iya. Abis nyobain. Wah mundur dikit lagi bang. Oh, iya. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Saya ketidur gitu. Kasihan deh, teman gue lagi sakit tuh. Tidak ya? Parah. Iya jadi dari Grand Max gue nyobain Proton. Tapi itu Buat juga batuk ya, bukan buat batuk. komik. Jauh. Oh Prokol. Tapi juga itu gue nyobain si Proton ini bukan yang mobil minibus enggak. Jatuh minibus enggak sih? Minibus. Apa yang Kalau 3 seat itu minibus. Iya 3 seat. Iya, minibus itu, Sekitar minibus. sama. Iya. Ya kalau nggak minibus SUV lah doi. Jadi agak itu juga termasuk susah juga ya. Gue kan nggak tahu nih, gue belum pernah nyobain mobil-mobil itu kayak oke lah. Brio gitu, gue belum pernah nyobain tuh yang Itu kecil. gampang. Itu enggak sih, karena itu pertama itu kan gue tahu bahwa itu mobil lama, terus dia kopling juga, dan koplingnya menurut gue itu terhitung berat memang. Oh gitu. Karena mobil lama kopling berat semua nggak sih? Iya. Bukan berat, dalam. Gue tuh nggak tahu tuh kayak tipe-tipe mobil, jenis-jenis mobil. Yang gue tahu yang mobil ya udah yang ada di depan mata gue itu mobil. Yang penting rodanya 4, ada bodinya, rangkanya. Taruh dulu, gitu ya. mobil rodanya berapa emang? 4. Kok 4 sih? Mobil Rodanya berapa? 4. Kok 4 sih? Emang harusnya berapa? Lu pada nggak bisa ngitung nggak? Coba nih gue tanya nih, mobil rodanya berapa? Depan berapa? 2. Belakang? 2. Kanan? Lah goblok. 2. Kiri 2. Total berapa tuh? 16. Kok 16 ya anjing? 25 aja. Gue motor hampir bisa bawa gue semua. Matic bisa, terus gigi biasa bisa, kopling Gigi bisa. tongkos bisa nggak? Motor listrik. Nah motor listrik tuh gue agak kagok. Karena Kenapa? gasnya beda. Gasnya tuh kalau misalkan yang pengalaman gue naik motor listrik tuh, kalau lu gas, dia kayak diem dulu gitu loh. Ada jadi stepnya nggak langsung gas kenceng. Nah, motor listrik gue ini emang gasnya tuh ada delay dulu dikit. Instan Tapi dia. torsinya kenceng. Same day. Bener same day. Ya jadi kayak lu di gas nih. Kayak gas terus nunggu dulu. Iya. Baru jalan. Oh iya. Iya. Oh, itu apa dia manasin dulu? Gue nggak tahu ya. Tapi ada 2 motor listrik yang gue cobain, motor merek gue sama punya orang kantor gue pernah. Sama awalnya tuh pasti agak ada delay dulu, nggak langsung instan gitu dia. Tapi dia akselerasinya. Ya akselerasinya kenceng dan torsinya juga gede gitu. Oke. Sama kenapa kalau motor listrik gue kagok di awal sama kagok pas ada polisi tidur. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan motor biasa kan, lalu polisi tidur pasti akan lepas gas terus lu rem kan, Iya. baru ngegas lagi. Iya. Gue nggak bisa gitu di motor listrik, nggak tahu kenapa. Pasti loncat anjir. Oh iya. Karena remnya beda. Apa Nggak tahu, karena, coba jelaskan. apa karena deselerasinya beda? Karena gini, jadi di motor listrik itu yang punya gue ya, ketika kita ngerem sambil ngerem itu dia matiin arus. Jadi langsung mati gitu kan. Jadi lu ambil sambil kalau kita naik motor konvensional itu kan lu Ngerem tapi kecilin gas kan, kecilin gas tapi masih ada dikit. Motor konvensional nggak tuh? Iya lebih modern deh. Apa ya bahasanya? Lu coba. Bahasanya Motor apa? mesin ya. Lu Motor coba mesin. datang ke orang yang punya Royal Enfield gitu ya. Motor biasa. Bang, motor lu konvensional banget bang. Lo konvensional masih pakai transmisi ya masih ini apa? Kopling. Kopling. Iya makanya lu coba. Bang, motor lu konvensional banget dah bang. Lihat deh motor gua modern. Kalau nggak disuruh adu di lampu merah lu. Woi, wah. Tadi lampu merah dia udah jalan sih. Waktu masih berhenti dulu ya. Kan ada delaynya katanya. Tapi kan dari 0 sampai 100 gue cepet. Oh Ini iya. aja udah wah. Gak nyampe 100 sih. Coba motor konvensional. Motor apa konvensional lagi? Motor mesin. Mesin lu bisa sambil ngerem sambil ngegas tuh bisa. Kalau di ini gitu. Berarti gue belum biasa tuh bawa listrik kayak gitu. Kalau gue tangan gue udah disekolahin buat nyetir itu. Jadi lu nggak boleh sampai. Udah nggak kasar ya? Udah disekolahin. Iya. Kayak mulut. Berarti- Mulut lu nggak pernah disekolahin ya? Berarti tangan gue belum disekolahin. Iya, belum disekolahin tangan buat naik motor listrik. Ya soalnya kan uji SIM juga pakai motornya motor mesin. Iya, ini kan. Iya SIM-nya benar juga. Berarti kalau motor listrik sama butuh sih. SIM nggak? Ada. SIM biasa. SIM motor, SIM C. Oh iya. Pakai plat nomor juga plat nomor motor kan? Tapi ada. Ada list biru kan, list biru. Yang artinya nggak bakal kena ganjil genap juga.
Ya jadi kalau di motor gue tuh lu nggak bisa sampai habis gas gitu. Kalau habis gas lu ngulang dari nol lagi. Jadi lu sisain biar dia tetap ada power di dinamonya dia. Iya iya. Kalau ntar lu gas lagi tuh udah. Nah, gue tuh penasaran nih. Kan ada sekarang kan mobil-mobil hybrid. Iya. Hybrid tuh maksudnya apa sih? Hybrid itu- Gue kira nih. Ya gue kira awalnya Kita hybrid barusan ngomongnya. Gabung. kalau gue kira hybrid tuh yang gue tahu kayak lu bisa pilih antara ini atau ini gitu, ngerti gak? Gue kira awalnya. Sebenarnya konsepnya hampir benar kayak gitu. Iya, gue kira awalnya itu satu mobil dia bisa milih Mau listrik pakai atau enggak elektrik pakai atau bensin bensin gitu. Iya. Tapi beneran. Enggak. Jadi gini. Not exactly kayak gitu. Iya. Jadi biasanya ya yang hybrid sekarang itu lu starter semua pakai bensin. Ntar kalau bisa jalan dia Dia pakai aki dong. Oh iya, Lu nyalain si mesinnya. Lu satu pakai bensin gimana ceritanya anjing? diengkol. Mobil di Eko anjing. Dulu start awalnya tuh powernya biasanya pakai bensin dulu, terus ntar kalau udah jalan baru semua energi itu disalurin ke baterainya. Iya. Ngerem apa segala macem. Jadi, Tapi tetap pakai listrik. iya, tetap pakai listrik. Ngecharge juga enggak? Jadi gini. Sumpah gue bodoh banget gue gak tahu. Jadi gini, bedanya mobil hybrid sama mobil elektrik, setahu gua ya, itu mobil hybrid itu nggak dicas, ya kan? Iya, Jadi yang ngecas baterainya itu apa? Bensinnya. bensinnya. Jadi Oh. nanti lu isi bensin itu gunanya kalau mobil biasa, mobil konvensional kalau kata lu. Mobil konvensional itu bensinnya langsung masuk ke mesin untuk diputer, ya kan? Untuk jadi bahan bakar, dibakar. Heeh. Kalau mobil hybrid itu nggak semuanya langsung dibakar. Dia tuh dipakai buat jadi power baterainya. Nah, Oh, baterainya gitu. itu yang nanti akan menyalakan mesinnya gitu. Baru kenapa itu dinamain hybrid? Iya, Iya. karena Oh. masih butuh bensin. Gue dan kira pakai bisa baterai. milih gitu kalau misalkan gak ada bensin. Gua juga awalnya mikir Gue gitu charge sih. pakai listrik gitu. Itu. Iya. Dan kenapa itu salah satu alasan kenapa hybrid itu jauh lebih irit dibanding mobil bensin. Tapi Iya. nggak bisa seirit elektrik. Nggak, lebih irit daripada elektrik, Ding. Soalnya kalau elektrik kan bener-bener full baterai. Jadi dia kalau misalnya, nah ini fun fact ya, jeleknya mobil elektrik itu adalah lu semakin lu kencang, lu semakin boros. Semakin ngebut lu semakin boros. Kalau mobil bensin nggak, mobil bensin itu lu semakin kencang semakin irit. Irit. Iya. Beda kayak misalnya mobil bensin lagi macet nih, itu pasti akan lebih boros dibanding kalau lagi lancar kan. Kalau mobil elektrik bener-bener. itu akan lebih irit kalau lagi macet. Oh, karena dia stop ya. Iya, nggak jalan gitu. Iya, Karena bener-bener full elektrik gitu. Oke. Nah, gue mau nanya dah. Ini gue pernah nemuin satu kasus nih. Misalkan lu naik motor atau naik mobil. Berarti kan tadi yang lu bilang kan, kondisinya kalau misalkan bensin udah tiris nih, Iya, iya. itu lebih baik kencang atau lebih baik pelan? Konstan sih. Konsisten. Bukan Konstan. Kok konstan sih? Iya, kayak ya udah kayak Iya, gitu. Kayak Tapi usahain 40, 40. Iya, 60, 60. Oh, gitu. itu sama akan irit gitu. iya lebih Kalau motor-motor yang maksudnya yang udah agak rilisan zaman Konvensional. kan motor ke Bobby sih. Iya, motor atau mobil. Oh, mobil. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau motor atau mobil apapun itu pokoknya yang udah agak rilisnya tahun 2010 ke atas lah itu biasanya ada Eco-nya tuh. Iya, Tahu iya. kan? Motor gue ada. Nah itu ya itu sampai Eco nyala aja. Jadi Eco nyala tuh artinya itu udah yang paling efisien. Eko tuh setahu gue nyala di antara 40 sampai 75. 80 watt ya, 80 75 ke atas mati. 60 sampai 110 biasanya. Iya, iya. Yang penting lu konsisten aja tuh di Konsisten di 100 gitu bawahnya. Oh, gitu konsisten 100 ya kan. sih. Kenapa kamu? Bensin saya tiris, Pak. Disuruh konsisten 100 nih. Iya katanya. Bagus sih. Ya berarti balik lagi ke pertanyaan awal ke gue. Lu berarti lebih milih mobil dibanding motor. Kan tergantung kondisi. Tapi kalau Untuk saat ini, ditodong untuk saat gitu, ditodong lu milih mana? Mobil, motor, mobil lah jauh. Mobil. Iya, karena ya itu sih lebih banyak benefitnya menurut gue dibanding motor. Kayak ada atapnya, apa namanya? Bisa kalau lagi jalan AC, menikmati pemandangan ya kan kalau lagi iya, jalan. Banyak. Kalau lu? Lo apa, Dek? Gue Kalau tadi lu bilang di tengah-tengah. gue bilang nggak bisa Gini, tergantung. Biltor. Terus mobil motor. Bentor. Becak motor itu mah. Kenapa namanya bentor ya? Padahal kan N-nya dari mana anjir? Bentol motor. Kalau misalnya untuk kerja sehari-hari pulang rumah ya enakan motor. Cuma kalau misalnya tadi lagi ada event apa segala macam mending mobil. Keluar kota gitu ya. Keluar kota Itu lu motor mobil. Sepeda motor. Tapi berarti lu paling jauh naik motor berapa kilo? Udah pernah? Cuma di komplek doang.
Soalnya gue gak punya motor, jadi kayak gue tuh gak punya. Yang pertama gue gak punya SIM-nya, jadi gak boleh dong. Kayak ini ditonton nih sama orang. Nggak boleh. Orang iya gak boleh gue bawa motor. Oh berarti alasan gue gak Masih. punya mobil karena gue gak punya SIM. Itu gue gak punya SIM, terus gue gak punya motor ya. Sekalinya nyobain motor ya cuma di komplek doang, karena waktu itu cuma kayak iseng-iseng aja. Tapi seandainya lu dikasih kesempatan gitu, lu berani tapi bawa motor Berani. di jalan Karena menurut gue ya, lu kalau misalnya udah mau mobil, feel lu bawa motor akan lebih mantep lagi. Karena yang biasanya lu kanan dekat kiri jauh, sekarang kanan dekat kiri dekat. Jadi lu kalau mau ngeliat view lebih enak gitu. Enggak sih. Oh enggak. Tapi kalau lu Tapi preferensi. naik motor nggak sen kanan belok kiri kan? Enggak dong. Hmm. Ya mobil aja enggak, gimana motor? Oh gitu. iya. Gue mau Cuman nanya. motor tuh orang suka matiin kan gara-gara gak ada suaranya kan ya. Ada tahu sebenarnya. Sebenarnya ada. Tapi gak kedengeran aja kan. Ada. Karena kita kedengeran di mobil karena kedap. Iya. Coba kalau misalkan motor ada suaranya kayak suara truk aneh anjir. Motor listrik ada kayak gitu anjir. Emang iya? Iya. Motor lu ya? Bukan motor gue enggak gitu. Itu aneh sih. Iya. Kalau motor konvensional ya. Motor gue cuma punya gitu doang. Apa sih? Iklan. Lu mau nanya apa tadi? Nggak, tadi pengen aja kayak lu tuh awalnya belajar motor lu tuh mobil lu, tapi iya lu ya gitu. Tapi lu belajar mobil dari kopling kan? Iyalah, itu wajib kalau menurut gue wajib. Sama sebenarnya motor sebenarnya Iya, wajibnya maksud gua, gitu. Gue waktu itu pertama kali bawa motor nggak kopling, tapi yang gigi lah ya. gigi. Iya, terus gigi kalau misalnya nggak kopling. Matic gigi. Itu kan jatuhnya dibilang masih matic kan. Kalau gigi tapi nggak kopling. Oh, iya. Gigi aja sih Tom. Iya, Gigi aja. gitu Tom. Kalau pengendara motor tuh perbedaannya gitu Tom. Matic, gigi, sama kopling gitu kira bedanya. Waktu itu apa ya kalau nggak salah? Iya, mau Kalau nggak salah kopling. Revo, Honda Revo. Iya. Gua bayar itu gigi kan. Motor bebek lah ya. Iya, motor bebek. Ya itu. Bebek. Bebek. Oh, tadi gue denger bebeng. Bindeng soalnya. Bebeknya lagi bindeng. Ini yang lagi sakit ya, bro. Bebek. Iya. Bebek. Rujak bebek. Terus Ya udah, terus kalau menurut gua mobil itu lu wajib kalau misalnya belajar pertama kali itu pakai kopling karena lu jadinya dapat feel di gas remnya gitu. Kalau misalnya lu langsung ke matic, itu nanti lu kadang-kadang suka yang molos gitu. Kayak karena gini. Beda yang paling signifikan dari mobil matic sama mobil Konvensional. mobil manual itu kalau misalnya mobil matic lu kagak nginjek apa-apa, mobilnya jalan kalau misalnya giginya dide. Kalau mobil manual masukin gigi satu. Kalau lu Loncat ya? kalau lu nggak setengahin koplingnya minimal, itu nggak akan jalan mobilnya. Oke, berarti Gitu. seharusnya lebih aman pemula. tapi Manual. Iya. Lu injek dulu tuh kopling anjing. Hah? Kalau enggak lu injek kopling mah ya. Yang nggak masuk gigi lah anjir. Oh iya benar. Bisa ntar lupa baru sadar udah gigi satu. Emang suka gitu ya gue biasanya kadang-kadang. Kalau lo loncat. Tapi kan lu starter pasti nginjek rem dong, masa enggak? Iya, dan gue perlu nolin dulu. Iya. Nolin Nah, kalau netral. N itu apa sebenarnya? Netral. Netral ya. Gue kadang nolin men. Nah, tapi sumpah emang orang tua gua ada sebenarnya lagi. Pray. Gua waktu itu sempet nyebut kayak mobil N gue kira N itu apaan anjir. Gue gak nyebut netral Nitros. atau nol. Gue nyebutnya normal. Lu kalau naik mobil giginya lu normalin dulu kan gitu. Enggak pernah denger ya? Enggak. Di netralin ada. Netral ya, netral gua. Itu emang Sama pray, gua enggak tahu tuh pray dari mana. Pray itu bukannya harusnya ini bahasa Sunda. Pray. Libur. Pray. Iya kali. Itu sih hubungan sama libur anjir. Ya kan kalau berhenti. stop berhenti. Iya kali ya. Gitulah enggak tahu. Iya, Bahasa- orang-orang Oke lah ya. dulu Oke lah, kali. oke lah. Iya, orang-orang konvensional. berarti di episode 3 ini kita bisa menjawab generasi konvensional yang ada dari sebelum milenial. Konvensional ya. Tapi masih ngomongin soal motor nih ya. Soal motor mobil transportasi lah ya. Kalau lu tuh dengan hiruk pikuknya Jakarta yang sekarang, yang kita kan ya bisa dibilang bisa kayak banyak urusan di Jakarta walaupun kita lu warga Bekasi, gua warga Tangsel gitu ya, tapi banyak banget urusan di Jakarta. Bekasi Jakarta, cok. Jakarta Timur, Bos. Kantor kita di Bekasi, Bro. Ya tetep lu menyebut gue warga Jakarta. Gue masih daerah timur ya. Kakak gue Jakarta, Bos. Ya, terus Itu Jakarta, Bos. Kayak lu di Jakarta lebih milih pakai kendaraan pribadi apa kendaraan umum? Depends ke gini karena gue ngerasa aja
di public transportation Jakarta tuh kadang ada yang terjangkau, ada yang enggak. Iya benar. Lewat. Tiba-tiba ada yang ini ke Jakarta. Itu transportasi umum tiba-tiba ada Iya. pesawat. Ya jadi lu tergantung tuh lu daerahnya mau kemana dulu tuh. Kalau misalnya lu lewatin jalur Transjakarta aja minimal itu udah enak banget. Iya. Apalagi kalau kereta udah the best. Tapi lu pengen gak sih MRT itu ada di mana aja? Iya kan sekarang Kan lagi bikin tahap 3 kan? Fase 3. Kok tahap 3 fase 3? Oh, sekarang bahasa. Lagi ngomongin MRT ya, proyek ya. iya, udah ngomongin proyek pemerintah. Ya tiba-tiba ketok-ketok kan. Dek, ngomongin apa, Dek? Tapi gue mungkin gue kan dulu kerja Cipete kan. Iya. Itu ada jalur MRT kan. Semua nih waktu nih. Ada jalur MRT kan. Iya. Gue pernah nyobain. Maksudnya berangkat pagi kan rumah Jakarta Timur. Iya. Berarti gue baru bisa naik MRT itu 2 kemungkinannya. Antara lu naik dari HI atau enggak lu naik di bukan Duku Atas. Di apa namanya? Sampurna Strategik. Oh iya. Ben Hill. Ya. Masalahnya jalur ke rumah dari rumah gua buat nyampe ke 2 tempat itu sama-sama macet. Jadi kalau misalkan disuruh milih gue naik kendaraan umum, gue lebih milih naik maksudnya bawa kendaraan sendiri, motor. Karena ya itu daerah gue belum udah tercakup sama kendaraan umum, cuman macetnya masih nggak ketolong. Gitu. Padahal enak banget naik MRT. Ya itu sih harapan gue juga sih. Sebenarnya gue doyan ya naik public transportation yang terintegrasi semuanya gitu. Iya. Tapi yang menurut gue sekarang bocah apa? Iya. Oh, Ada bocah teriak tiba-tiba. Beneran bocah kan ya? Belum episode 5, Bro. podcast horror. Iya kalau sekarang kan udah enak tuh ada Jaklingko ya. Jaklingko yang kecil-kecil itu. Iya. Cuman gue masih bingung rutenya gitu loh, dan gue nggak hafal gitu kayak ini kemana ini. Karena nggak biasa naik Jaklingko kok. Iya, jadi kayak bukan sehari-hari gitu. Apa ini? Apa kurang tukang bakso? Kita udah yuk ngomongin pemerintah yuk. Ini lewat Apa-apa. mulu belum. Kita kan pro pemerintah Oh, sebenarnya. Sebenarnya Kita kan konvensional. Ini kontra pemerintah. Sebenarnya kalau menurut gua, kalau pemikiran kita udah satu nih, satu pemikiran semua warga Jakarta gitu, atau nggak usah semua deh, satu daerah gitu, lebih milih transportasi umum dan pemerintahnya udah ngedukung dan memperbanyak armadanya, menurut gua akan lebih enak naik umum. Iya. Cuman Udah kan macet yang tadi kayak gua bilang, gua kenapa nggak kepikiran naik umum? Karena daerah gue tuh masih orang-orang lalu lalangnya pakai mobil pribadi dan motor-motor pribadi, jadi sama aja macetnya, gitu. Gue waktu sebelum punya motor ini kan gue bolak-balik rumah ke Pondok Gede itu selalu naik Transjakarta tuh, yang Metro Trans yang gede. Iya. Ya, itu enak tuh jalur gue sebenarnya, cuman effortnya ke dalamnya. Nah itu banyak di Jakarta atau di daerah Jakarta sekitarnya, walaupun ada transport di jalan utamanya, ke dalamnya jauh tuh gak ada. Lu harus naik ojek lagi. Nah, Iya, bayar lah, sama mahal-mahal juga dong. gue jadi hitungnya mending ya udah gue beli motor aja sekalian gitu. Jadinya Jadi gitu. lebih murah. Mungkin itu kali pemikiran orang-orang bawa mobil pribadi ya. Iya. Salah satunya kendaraan pribadi salah satunya itu. Buat jalanan gedenya udah tercover. Cuman buat sampai ke tujuan mereka dari jalan besar ke Rumahnya gitu ya. entah ke rumah atau ke kantornya gitu, masih belum ada kendaraan Ongkos umum. tambahan gitu. Iya bener. Dan mahal. Jadi gini, mungkin faktor yang bisa bikin orang pengen naik public transportation itu ya tentu fasilitasnya dulu kan. Terus tata kotanya nih gimana, lu bisa dari perumahan ke jalan gede terus sampai ke pusat bisnis, itu semuanya terintegrasi, itu enak. Terus harga mobil pribadi dan motor pribadi mungkin bisa lebih dimahalin biar orang pengen dipaksa buat naik public transportation, dan ya dipermudah semuanya. Sebenarnya bukan Dan harga kendaraan yang harus Pajak. pajakin. Kayak di Singapura. Iya, Singapura. Singapura tuh harga mobilnya sebenarnya sama-sama aja sama di sini. Cuman kalau misal lu udah punya mobil, Udah punya 2, pajaknya jadi satu aja satu itu aja. pajak udah gede Iya. banget. Dan 5 tahun lu nggak bisa perpanjang setahu gue. Iya, harus ya. Tapi kan emang sekarang pajak progresif juga udah mulai gede kan. Tapi bisa. Tapi masih bisa dibayar. masih Bisa dibayar. Masih bisa dibayar dan bisa diakal-akalin kan. wah nggak tahu deh kalau itu deh. Kang Baso lewat lagi nih bentar lagi nih. Berarti solusinya di pajaknya harus lebih gede. Iya minimal itu dulu lah. Soalnya kayak gua aja mobil gua itu pajaknya dari gua pertama beli sampai sekarang sama-sama terus, nggak ada berubahnya.
gitu, kayak ya di kisaran 2 juta. Iya 2-an. Motor gua berapa ya? Itu untuk LCGC ya, untuk mobil kecil gitu. Motor gua berapa ya? Per tahun tuh 200 ribuan. 300 ribu. Lupa deh gue. Ya sih. Iya kan, maksudnya kayak Listrik kan nyampe. ya lu gini, apa, orang-orang yang mau beli kendaraan dikasih jabaran biaya beli kendaraannya, biaya Pajaknya servisnya, Harus kayak gitu. pajaknya berapa. Sekarang juga kayak gitu maksudnya. Cuman maksudnya pas dilihat, oh nggak mahal nih, makanya terus orang beli lagi sampai sekarang membludak kan akhirnya kendaraan pribadi di Pulau Jawa terutama ya. Dan bisnis si kendaraan bermotor ini juga pemainnya juga banyak juga gitu. Iya gitu. Nah, mungkin akan mengurang gitu ya kalau misalnya pas lagi dijabarin tiba-tiba kok abis ini bengkak lagi gitu. Kayak mobil elektrik aja deh. Mobil elektrik itu sekarang itu yang punya rata-rata orang-orang yang berlebih hartanya gitu. Iya, Misalnya sangat berkecukupan. Kenapa? Karena oke, lu bensinnya nggak bayar atau bayar dikit doang gitu. Kayak lu Tapi invest awalnya bensinnya nggak semahal kalau misalnya pakai mobil bensin. Jadi lu lihat di harga awal mobilnya yang mana itu masih di kisaran 500 juta ke atas. Cuman walaupun lu nanti abis itu nggak ada isi bensin, lu akan ketemu yang namanya ganti baterai. Iya, Nah itu ganti baterai itu kalau nggak salah ya, seingat gue itu bisa kisaran 50 sampai 140 juta. Udah kayak satu mobil LCGC. Harga baterai itu 60% dari total biaya si mobilnya itu sendiri. Ya itulah pokoknya. Itu tetap mahal sih. Misalkan mobil lu 500 juta tadi lu. Iya. Ioniq Iya. 800-an gitu. 400 iya. Jadi kalau misalkan 50%-nya 400. juga ya baterai doang ya. Nah itu makanya jadi kayak harusnya mobil-mobil bensin juga dikasih kayak begitu, kayak wah gila, gue kalau bisa beli ini ke depannya bengkak gue bisa bayar nggak ya? Gitu. Iya, berarti dikasih pemikiran bahwa lo beli mobil ya lo maintenance-nya akan mahal gitu. Iya. Ini harusnya dibahas episode 4 anjir. Gak apa-apa bro. Episode 4 apa ya? Otomotif. Udah bocor ya. Ayo episode 4 otomotif guys. Gitu. Jadi gue kalau nanya misal prefernya mana public transportation atau kendaraan pribadi, menurut gue belum rata sih. iya. Tergantung nih, kalau misalnya lu emang tinggal di Bekasi itu kan ada line KRL Bekasi Jakarta tuh enak banget kan. Makanya banyak orang teman-teman gue yang tinggal Bekasi terus kerja di Jakarta, ya dia naik KRL gitu karena emang jalurnya enak. Tapi lu ngomongin kayak orang ditinggal Kalimalang. Mana ada lu mau ke mana nih? KRL ke Klender jauh, mau ke Cawang juga jauh. Jadi ya lu harus belum ke cover. Iya, mending lu ya udah gue. Nah, sama pribadi mungkin aja. pemikirannya gini. Kalau misalkan lu naik mobil pribadi atau naik kendaraan pribadi lah, motor atau mobil. Ketika lu berangkat kerja gitu kan, pagi kan, lu bisa mampir kemana dulu gitu buat makan, gitu-gitu. Iya benar. Kayak misalkan awal, misalkan gini, gue berangkat jam 5 gitu misalkan. Berangkat lah, kantor gue misalkan berangkat dari Bekasi. Kantor di Sudirman gitu. Itu udah gue yakin banget sih jam 5 tuh udah pasti standby buat jalan kan. Tapi pasti gak kepikiran buat sarapan atau ya at least minum kopi lah. Iya. Pasti di jalan kan. Iya. Nah mungkin itu agak susah juga kalau misalkan lu naik kendaraan umum. Mau nggak mau kan lu harus berhentinya benar-benar di antara lu beli di stasiun atau enggak emang tempat lu transit kan. Nah kalau naik kendaraan pribadi tuh lebih enak, misalkan ada jalan nih, ada tukang bubur gitu. Wih dulu, mau mampir dulu gitu beli bubur. Kita bahas ini topik yang bikin berantem nih. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk. Karena di Indonesia tuh berdasarkan yang gue baca-baca ya terbagi menjadi 2 tim. Iya. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk. Nah lu berdua masuk tim yang mana? Lu dulu deh. Kelihatan bukan yang tidak psikopat yang mana? Nggak, sebenarnya kelihatan yang mana yang fans MU, yang mana yang bukan. Kenapa cok? Emang fans MU diaduk? Emang fans MU diaduk? Enggak, tadi soalnya lagi pada diskusi terus tiba-tiba ada yang ngomong gitu kalau bubur yang diaduk tuh kecerdasan emosional lebih rendah. Bukan emosional kan? Nih, berarti lu diaduk kalau Gua makan bubur. diaduk. Lu nggak diaduk? Oh psikopat udah jelas. Berarti kita golan 1. Enggak, gua ada temen. Kameramen, Kameramen diaduk. bubur diaduk apa nggak diaduk? Aduh. Aduk. Nih, jadi tadi Kalau gue gua- sempat searching. Kalau kata ini ya, gue baca nih kompas.com aja. Ini ada risetnya nih. Katanya kalau misalkan tim bubur diaduk
kecerdasan emosional itu rendah. Sekarang Nggak rendah sih, lebih tinggi kecerdasan emosional buat tim bubur nggak diaduk katanya gitu. sekarang Nggak atas diaduk. dasar apa penelitian itu bisa kayak gitu? Mungkin ya orang lu kenapa gini deh, alasan lu ngaduk bubur apa dulu deh? Ya biar kalau misalnya gua ngambil 1 sendok itu udah langsung semuanya keambil. Intinya nggak sabar. Kok nggak sabar dah? Enggak lah. Loh, Bukan nggak sabar, lebih kayak gua tuh setiap gigit itu sama rasanya sama terus. oh gitu. Iya. Kalau jangan goyang, jangan dong. Sit. Tuh kan, udah terbukti tuh. Udah terbukti gampang emosian, ya kan? Tapi bener nggak sabar. Kalau ke cewek gue sabar banget. Bukan nggak sabar lah. Ceweknya juga kan ya, nggak Iya. diaduk kan? Nah, ini anehnya nih, gua sama waktu kita berdua nggak diaduk. Cewek kita berdua, makan bubur diaduk. Dan emosi juga dia. Parah banget anjing. Nggak, sekarang gini. Yang namanya ini gue ngomong full sarjana mod nih. Yang namanya Iya. penelitian, riset itu kalau misalnya membagikan dua subjek gitu, Ya. itu pasti kan harus ada kuesioner yang disebar. Kuesioner gitu. Berarti harus ada kayak nama segala macam gitu, terus kayak perilaku segala macam gitu, dan ntar abis itu baru hasil penelitian bisa dibagi gitu. Nah ini ada, kayaknya ini kebetulan. ini ada, ini. Iya kebetulan pas nyebar kuesioner ya. Ya kebetulan gitu pas nyebar kuesioner yang jawab bubur diaduk itu emang yang begitu gitu kayaknya. Mungkin dia cuman 10 orang gitu aja harusnya. Enggak, mungkin 2 udah orang kayaknya itu, hah? Iya temen-temennya doang Nih, gitu nih yang nulis ini artikel. ada- gue lagi pengen nulis artikel nih. Ini di Kompas Lu ya. kalau- Ini, Lu kalau makan bubur diaduk gak? Oh diaduk, oke. Lu diaduk gak? Lu mah anjing lu, enggak diaduk gitu. Kan Emosi gitu. lu ya, emosi lu Iya. ya. Gitu. Jadi ini katanya dari penelitian SMA Islam Al Azhar 8 Kota Bekasi. Ya Allah. Ini bukan Bocah lagi ya. Ada sekitar 60 pengurus OSIS katanya gitu. Ya. Yang ngumpulin metode survei dan kuesioner. ya. Katanya gitu. Hasilnya, siswa dengan tipe makan bubur diaduk memiliki rata-rata kecerdasan tingkat emosional Ya. sebesar Ya. 40,8%. Nah, Ya. Sedangkan siswa yang tidak mengaduk bubur kecerdasan emosionalnya 42,5%. oke. Katanya gitu. Berarti yang disalahkan siapa? Nah, sekarang gini. Coba Kecil kita sih itu. ke semua perusahaan BUMN ya. Kita tanya. Ayo Bapak Erick Thohir, ayo Bapak Erick Thohir. Ya, kita tanyain pegawai-pegawainya kalau makan bubur diaduk apa nggak diaduk. Kalau diaduk berarti mereka nyobok. Tapi Kalau berdasarkan tapi kalau penelitian itu, menurut gua lebih fair kan itu dibanding bukan kita emosional ngumpulin doang. ke BUMN. Lebih fair lu kumpulin semua, misalkan dari berapa banyak tukang bubur deh. Lu tanya di tukang bubur kalau makan bubur diaduk atau enggak ini gitu. gue ngomong berdasarkan penelitian tadi. Karena kan itu kan berdasarkan kejelasan emosional kan, atau EQ. Kan kecerdasan itu ada 2 bentuk. Ada IQ sama EQ. Dua-duanya itu akan dites ketika kita psikotes masuk tes BUMN. Nah, Nah itu makanya kalau misalnya kita ke kantor BUMN, ada yang suka bubur diaduk, berarti dia nyogok masuk ya. Mau nggak buktiin? Gue nggak terima nih, gue dibilang kecerdasan emosional rendah. aduh parah ya. Parah. Kita buktiin. Ya gue tadi tukang bakso gue. Itu kalau misalnya berdasarkan penelitian yang lu bilang tadi. Kan ini penelitian Kompas ya. Jadi Kompas dan SMA 8 Bekasi Anda bertanggung jawab. Ya, Ada coba tanggung jawab atas buktiin validitas penelitian Anda ya. tapi menurut gue emang enakan nggak diaduk Tom. Kalau itu kan jatuhnya selera. Iya, Menurut kalau selera Tapi gue dia kenapa? udah ngomong berdasarkan penelitian dan riset. Itu harusnya sebenarnya harus udah bisa dibantah. Kalau opini, oke, kita opini masing-masing nggak bisa dibantah. Ya kan, tapi Selera iya, masing-masing ya kan. Iya. Itu udah Surveinya dari itu udah bisa dibantah. risetnya dari opini kan. Enggak, dia risetnya itu dari apa sampling, gue lupa namanya. Ini saya pergi buat cewek. Iya, ya tapi kan tetap aja ada 60 orang. Artinya berarti dia udah pakai metode penelitian yang valid gitu. Yang mana dia itu udah bukan opini lagi jatuhnya. Udah jadi data primer. Panas. Udah jadi data primer. Panas. Emang kalau fans MU mau bubur diaduk udah begini dah. Enggak, soalnya dia udah ngomong bawa-bawa riset.
gue nih orang yang baru banget lulus nih, masih fresh otak gue, lulus kuliah ya masih fresh. Jadi kayak itu artinya berarti udah pakai data primer buat penelitian nih ngapain? Ngapain bang? Saya mau beli bubur dulu. Pusing. Aduh bubur. Ya intinya gue bubur diaduk dan gue suka. Alasan lu diaduk tadi biar rata kan? Iya biar rata. Nah kalau gua Kasihan yang udah Kalau- bikin bubur. kalau gua lebih ini sih Udah anaknya dibayar anjing, ngapain dikasihanin? Ini udah ciptain topping-topping itu. topping. Kalau gua lebih ke ini, gua nggak bisa makan makanan yang kelihatannya berantakan. Oke. Jadi itu mungkin kenapa selera gua kalau makan bubur nggak diaduk. Dan enaknya kalau menurut gua bubur nggak diaduk, lu bisa milih rasanya. Lu mau ada crunchy berarti lu ngambil kerupuk, ambil kacang sama buburnya. Oke. Sama gue tuh paling suka part yang kuah kuning kaldunya itu terus dimakan sama buburnya doang gitu. Nah, itu yang lain-lainnya itu enak. Gua bubur nggak diaduk dan gua nggak suka pakai kuah. Gue sakit. Udah mata Sumpah. gue jadi satu lawan satu nih. Iya satu-satu nih kita. Free for all. Gua makan bubur, kuahnya tuh pasti dikit, nggak mungkin. Oh dikit, iya. Karena gua nggak suka Nggak banjir, nggak banjir. Nggak. Ya tapi tetap ada kuah kuning. Maksudnya Malah apapun kuah kadang lah. nggak gua pakai. Ya kalau Oh, banjir iya, jadi iya. sop bubur nggak sih? Ada orang suka. Ada banjir. bubur dari Indomie ya ada. Hah? Ih, ada kan bubur dari Indomie? Wah, Lu nggak pernah lihat ya? Ya bener lagi. Nih, kita cari nanti ya. Aneh Kita lagi. cari. Ada sumpah. Jadi dia bikin bubur bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu bukan dari beras, bukan dari nasi. Tapi dari Indomie. Dipejek. Iya, jadiin bubur. Oh. Gitu Mie ya. benyek dong anjing Iya, itu mie mah. benyek jatuhnya. Berarti buburnya dari tepung ya jatuhnya? Fix ya, lu diaduk. Gue diaduk dan gue stand by it gitu loh. Kayak opini gue. Cuman kalau lu mau ngomongin riset anjingnya, kita buktiin bareng-bareng. Gua jabanin anjing. Kita buktiin aja ntar di kolom komentar lebih banyak bubur diaduk atau enggak ya kan? Mana yang emosional? Iya, mana yang emosional. Kita mah bubur nggak diaduk santai-santai aja bro ya. Enggak sih. Enggak, lu soalnya mengawali perdebatannya dengan psikopat dan gak psikopat anjing, gimana nggak kesumbu anjing, nggak sumbu pendek anjing, langsung dikatain psikopat bang. Nggak jelas banget anjing. Lu kalau Aduh, psikopat bro. Pokoknya ini sebenarnya mah bubur diaduk sama kalian itu selera. Cuman tetap gua ngacu pada pendapat gua, psikopat. tai anjing. Tapi lu udah pernah nyobain makan bubur nggak diaduk belum? Pernah, dan gua nggak suka karena beda rasanya. Bubur yang udah terintegrasi sama segala Transjakarta. Sama iya sama semua MRT. ininya, sama semua kondimennya, sama bubur yang lu ambil terus abis itu baru ambil lauk kayak gitu, beda rasanya. Kalau kayak gitu rasanya kayak makan nasi pakai lauk. Kalau gua ya ngerasanya gitu, kayak makan nasi pakai kuah pakai lauk. Tapi kalau misalnya diaduk semua udah jadi a whole different dish. Bubur jadi bubur gitu. Whole different dish kalau gua ngerasa gitu. Tapi kan lu nyuap bubur yang diaduk tuh jadi kayak apa nih sih? Ada ayam ke kacangnya di mana? Ayamnya di mana? Ayamnya di Berantakan lah, pokoknya berantakan lah. Gue emang remaja jompo, tapi mulut gue masih jompo itu sih, nggak kayak kakek-kakek yang udah gak ada gigi. Gue tahu. Tapi teksturnya akan tetap beda. Teksturnya akan tetap beda. Enggak, lu kayak Kalau- dapetin tekstur kacang sama ayam itu Kalau gimana kerupuk gitu? iya berubah teksturnya kalau diaduk. Makanya gue kerupuk nggak gue aduk gitu. Ay- Tapi kalau kacang Oh jadi lu kalau kerupuk nggak lu aduk? Enggak. Jadi lu pisahin dulu kerupuknya baru kerupuknya dipisahin, Iya, buburnya dipisahin, diaduk. dulu baru dicampur. Iya, Oh. terus habis itu buburnya gue ambil pakai kerupuk gitu. Ah ini beda lagi nih tim. Lu gimana kalau bubur? Kerupuknya diaduk gak? Lebih psikopat berarti dia. Jadi seblak aja. Jadi seblak dong. Wah aneh. Apa? Guys, kalian ada yang tim kameramen nggak? Aneh. Kalau kata kameramen kita, dia makan bubur kerupuknya juga diaduk biar kayak seblak rasanya. Ini dari tadi sih. Atau enggak kalau untuk menyelesaikan perdebatan ini gimana ntar kita makan bubur satu nih. Ya. Lu berdua nggak diaduk, gua sama Okto makan diaduk. Oke. Kita roasting aja deh. Dua-duaan. Boleh. Iya. Nanti ada segmen baru ya. Ya, boleh. Boleh. Tapi emang kalau bubur diaduk dan nggak diaduk itu nggak akan habis sih. Kayak lu sampai kapanpun juga pasti akan. Tapi gue itu. banyak makanan yang memang kalau Nggak ada diaduk. orang harus diaduk, tapi gue nggak gue aduk sih. Contohnya, Contohnya. Ketoprak. Ntar dulu. ketoprak kan udah Ketoprak diaduk. udah diaduk. Udah diaduk. Tapi ya. kan kadang ketoprak udah diaduk nih. Lu aduk lagi. Cuman kan ada orang yang terus abis itu nyampurin kerupuk, abis itu dikasih kecap, abis itu diaduk lagi kan.
Ada yang kayak gitu. Ada. Di seblak gak? Enggak. Lebih crispy lah, paling masih ada crispy-crispy-nya. Gue enggak. Jadi kayak misalkan toprak udah dibikin nih. Cuma kan ada yang kadang dia bikin bumbu kacangnya doang, ya kan. Terus masukin bihun. Itu cuma ditumpahin doang, enggak diaduk. Ada juga yang kayak gitu. Nah, gue tuh kalau udah kayak gitu enggak gue aduk juga. Toprak. Tapi kalau Indomie gitu sih gue aduk. Indomie gak diaduk itu lebih alien lagi sih kalau menurut gue. Iya ada tuh. Cocok ya? Iya anjing. Iya. Jadi digulung-gulung nih. Itu dicocol. Dicocol bumbunya dipisahin anjing. Bisa bumbu, Iya, kecap, saus, minyak. Terus dicocol cat baru makan. Kan goblok ya. Kena nih. Ya emang goblok anjing. Itu gue gak habis pikir ada yang kayak gitu. Gue lebih lumrah orang makan mie dikeremes, bumbu dimasukin dimakan anjing Nah itu mah emang konsepnya mie kremes. Enggak. Indomie. Lu paham makan enggak? Bikin sakit Paham. Bisa diem gak? Lu yang ada geser. Oh iya benar. Iya. Lah saya dari tadi diem bang. Lu pernah makan mie sakura? Mie Sakura ya zaman SD lah. Kremes. Pernah? Ya udah kan konsep sama. Dikeremes. Mie sakura dikeremes ada anjing. Ada. Lah gue SD makan mie Sakura bilang sama abangnya beli doang. Iya. doang. Iya, minta dibikinin belum rebus. Jadi selera lu di mie remes apa enggak? Enggak. Bukan tim kita atau Remes yang lain. Mie kremes. Kremes. Enak tau kremes. mie gemes lu tuh, mie gemes ya. Iya, itu kan udah sor, beda ya. Beda, mie gemes tuh yang dulu zaman yang ada pala botak itu loh gambarnya. Iya. Misor ada juga kan misor. Itu upgraded ya. Di upgrade dari mie. Itu enak yang nggak makannya gampang. Enak itu. Iya tinggal sor kan. Ini namanya juga mie tinggal sor. sor, iya. Iya bener. Bener. Nah, terus gue mau nanya lagi nih. Buat kita nih selera-seleranya, lu lebih suka belanja sekarang menurut lu lebih enak belanja online atau offline? Offline. Tetap. Gua tergantung toko. Tergantung tempat platformnya apa. Enggak bro, maksudnya lu lebih senang belanja online atau offline? Bukan platformnya apa enggak? Mau online, mau platform apa? Secara overall. Iya, secara overall. Untuk Online. Gua offline. Alasannya? Karena gue langsung dapat barangnya. Tapi Tapi kan kan bisa gue coba dulu. Itu juga sih. Apalagi kalau misal belanja clothing. Wah anjing lu. Nah kan tergantung barang ya, tergantung toko. Oh tapi gue juga gue tergantung barang dengan tokonya juga. Sumpah gue kayaknya hampir semua barang itu akan lebih suka kalau belanja offline. Satu aspek yang gue nggak suka dari belanja offline adalah biasanya barang lebih mahal dibanding online. Itu doang. Lo karena Kalau nggak bisa misal- komparasi harga langsung. Lo nggak bisa punya komparasi harga langsung dan luas soalnya kalau lo offline. Lo komparasi cuma toko-toko sebelahnya doang atau ya di Iya, supermarket maksud gue jadinya doang. artinya jadinya kalau lu belanja offline itu biasanya barang lebih mahal kan daripada Iya. online gitu. Nah itu yang gue satu-satunya hal yang gue nggak suka. Sisanya kayak experience-nya apa segala macam, gue bisa ngeliat barang dengan langsung gitu. Itu gue lebih suka belanja offline. Makanya gue tuh gue bilang tergantung karena gue suka mengkombinasikan keduanya gitu. Gue bisa lihat cek harga dulu. Di hybrid, gua di hybrid. dulu, iya, ngelis dulu. Belanjanya di hybrid. Pakai baterai. Iya. Terus dulu baru deh gue ke tokonya nyobain, oke jadi beli gitu bro. Oh jadi lu kadang ini dia licik berarti dia nyari model barangnya di online. Iya. Jadi gue Nah, kalau prepare deh budgeting. Udah kesaring kalau udah kesaring lu Iya. baru offline. Makanya gue suka banget tuh sama sistem platformnya IKEA. Gue bilang kalau misalnya lu bisa lihat katalognya semua rapi di online-nya dia, lu kesana masih rapi juga ya kan. Nyobain gudangnya ada udah langsung bawa pulang gitu. Ya emang next level sih kalau Iya. kayak Iya. karena dia udah dia satu toko gitu Iya. mau offline online dan ada di situ. Nah, Iya. ngomongin kalau online lo lebih suka belanja di Tokopedia atau pakai Shopee atau pakai yang lain lah. Entah itu beli entah itu Ya udah pada tahu dah. apa gitu. Kalau gue masih ada argumen. Apaan tuh? Gue tergantung barang. Oh, tetap Tetap tergantung barang. Kalau misalnya gue mau beli barang dari luar negeri, gue Shopee pasti. Karena Shopee itu ada barang dari luar negeri dan lu bisa dapat barang itu ongkirnya cuma 10.000 coy. Dari gue kemarin beli barang dari Cina cuma 10.000 seminggu nyampe dari Shopee. Bayar beli apa? keycaps buat keyboard. Ah, Kalau Tokopedia kan nggak ada. Iya. nggak ada ya. Emang bener-bener lokal aja gitu. Jadi kalau misalnya emang kebutuhan yang lokal ya gue pasti banyak di Tokopedia.
kalau misalnya yang pengen dari luar negeri itu gue coba ekspor ke Shopee. Cuman emang gue Shopee nggak suka banget sama UI-nya anjing. Iya. Aneh banget UI-nya. Iya sih, kurang ya. Iya. Kalau gue anaknya Tokped banget gue. Gue hampir nggak pernah beli dari Shopee. Karena gue ya itu balik UI-nya satu gue nggak suka. Sama biasanya kayak keterangan barangnya tuh nggak jelas anjir. Iya benar. Tulisan description dari Karena biasanya toko-tokonya. banyak kan barang yang emang dari internasional gitu, yang Di import, translate ya, di translate. Iya, jadi kayak apa ya, pesan barang yang dijual nggak sampai gitu ke gua. Dan kayak Marketingnya gagal. itu nama-nama tokonya tuh yang aneh-aneh gitu. Iya bener Kayak username jadi- soalnya yang ditampilin sama Bukan nama toko kan, username kan. username. Jadi kayak kepercayaan lu tentang si toko ini tuh jadi kayak gua nggak yakin belanja di sini gitu. Tapi emang Shopee gitu sih. Cuman salah satu keunggulan yang dimiliki sama Shopee yang nggak dimiliki sama Tokopedia itu, Shopee itu banyak banget sortasi barang. Kok sortasi ya? Assortment barang yang harga itu di bawah 10.000 cuy. Sedangkan Tokped itu jarang banget. Kayak misalnya contoh yang paling gampang itu adalah casing HP. Lu di Shopee itu, Ya, casing 7.000 HP ya harga udah kayak obral. Iya. Kalau di Shopee itu, kalau di Tokopedia boro-boro anjir. Gue nggak pernah belanja Shopee. Cuman kalau misalkan kayak gitu gue pasti nitip di teman gue. Iya Jadi kan? dia yang belanja bukan gue. Ya tetap aja maksudnya emang Shopee itu tempatnya kayak gitu, tempat barang receh. Ya lu sekarang kalau nanya sama orang gitu, lu kalau mau beli VGA lebih percaya di Tokopedia apa di Shopee? Pasti orang bilang di Tokopedia Oh. lah. Ya kalau gue gitu kadang membaginya gitu toh. Kalau misalkan lo mau belanja elektronik nih, barang-barang gadget, terus teknologi yang terbaru. Apalagi yang mahal gitu. Apalagi ya. yang mahal yang kayak misalkan lo udah nyentuh di atas 500.000 lah palingnya. Gue pasti pilihan gue ke Tokopedia. Iya, gue juga. Dan kayak apa ya? Stigma Tokopedia dan Shopee tuh kayak lu kalau cowok belanjanya pakai Tokped banget gitu, harus Tokped. Pernah denger itu gak lo? Dan kalau Pernah cewek sih. itu Shopee. Pernah. Dan emang kalau misalkan dilihat dari barang-barang kayak emang Shopee lebih banyak ke Karena barang-barang cewek ya. Karena kalau Enggak. kita kan emang sangat berpegang sama konsep nggak ribet gitu. Jadi kayak kita lihat ada satu barang nih, paling kita cuma compare sama beberapa yang lain aja terus kayak oh yaudah ini gitu. Kalau cewek kan enggak, dia compare satu barang bisa compare sama 1.000 yang lain gitu. Jadi kayak ini dari 1.001 barang ini gitu, ini yang paling make sense dan yang paling bagus untuk gue beli yang mana gitu. Nah itu Shopee tempatnya itu gitu. Saking banyaknya pilihannya, assortment tuh wah gila. Shopee tuh bener-bener kayak Tanah Abang anjir sebenarnya tuh. Nah, cuman lo pernah kayak gini ya, kayak misalkan lo kayak tadi lo nyari di Tokopedia misalkan, atau lo misalkan iya di Tokopedia lo ngomong, lo check out di Tokped cuman ngambilnya offline, lo pernah gak? Enggak. Pernah. Ya Saking lu gak sabarnya. Oh, Ngerti gak? Jadi misalkan lu mau beli mikrofon ini deh nih, Iya, Tron iya, Max iya, misalkan, iya. Tron Max M Drill One Pro nih misalkan. Lu tahu dia ada toko offline store, Iya. cuman kayak kalau di Tokopedia lu ada malas ke tokonya. sana gitu ya, lu ke Tokped, lu belinya di Tokped biar dapat cashback, cuman lu langsung ngambil ke sana, lu pernah gak? Gue nggak kayak gitu, cuman gue pernah yang check out tapi nggak dikirim gitu. Jadi dikirim ke rumahnya cuma invoice doang maksudnya kan. Itu waktu gue beli monitor kamera yang ini nih, monitor kamera yang dipakai ini. Itu gue waktu itu belinya di Inocomtech. Jadi waktu itu gue pengen ada dapat cashback 500.000, lumayan, barangnya 2 juta, cashback 500.000 anjing. Ya udah disuruh belinya lo Tokped. Jadi habis itu langsung gue bawa barangnya dari situ. Oh, itu Sama sering ini. gue sih. Belum pernah deh. Ini check out gue samperin nih. Oh, itu ya? Apa? Oh Xbox juga gitu gue beli. Oh iya. Gue samperin itu transaksinya Tokped. Oh, lebih gak sabaran sih kalau kayak gitu ya. Karena ya gue ya karena gitu kita udah search nih, terus udah tahu tempatnya mau di mana, ya udah samperin dulu. Terus ya udah bisa transaksi Tokped, bisa ya udah. Tapi emang kadang beli di Tokped tuh ada cashback, kalau offline tuh nggak Iya. ada cashback. Ya offline ngasih cashback berarti kan dia yang ngasih cashback ya, bukan Tokped. Diskon ya, jatuhnya diskon Iya, ya kalau diskon. tanpa offline ya. Sempat ngalamin sebelum era Tokped sama Shopee gitu. Gua. Oh, gua dulu pakai ini. Kalau gua enggak sih, kalau pernah gua nyobain Blibli pernah. Cuman Blibli tuh Oh iya, gue juga pernah nyobain Oh, Bukalapak. Bukalapak. Iya, Bukalapak. Eleven Ada ini tahu. Elevennya pernah gua, Elevennya Oh lebih. iya. Pernah gua beli baju. Itu hampir nggak pernah denger lagi. Bukan baju, Elevennya beli sepatu. Lah, Iya. sama ya. Gue beli keyboard waktu itu, beli keyboard Razer Black Widow di Bukalapak. Soalnya waktu itu dia punya ada fitur nego.
Ingat gak? Oh ya tahu. Negoin aja ya kan. Iya, jadi kayak di nego di situ dari 900 jadi 750 apa nggak salah. Second. Enggak. Elvenia pernah coba nggak? Zalora Zalora sering sampai sekarang masih ada iklannya cuman nggak pernah. nggak pernah. Zalora tuh apa sih? Zalora tuh kayak Baju ya? Iya, Lebih ke fashion, branded branded aja sih dia. Kayak ibaratnya lu malas belanja di mall terus ya udah lu beli di Zalora. Enggak sih, gua kayaknya nggak bisa. All fashion emang agak susah tuh. Soalnya gua badannya kan susah. XXL nih kan. 500 XL. Iya. Kalau ukuran ya 12L lah. Oh, anjing banyak banget anjing. Tapi emang gue setuju sih kalau baju pakaian itu emang enakan langsung. Iya, jadi bisa dicoba dulu dan lu bisa nyobain bahannya juga gitu. Kayak ada aja bahan yang lu suka dan enggak lu suka gitu. Iya. Jadi berarti lu lebih suka mana? Uniqlo apa H&M? Gua kayak terlihat lah. Ini kan baju gua Uniqlo ya? Uniqlo. Iya, gue juga lebih suka Uniqlo sih. Enggak. Cuman gue kalau jeans gue lebih suka H&M. Gue jarang banget belanja di H&M sebenarnya. Karena tadi pemikiran gue gini sih Tom. Jadi kalau misalkan gue udah sama satu brand gitu, gue udah tahu gue nggak harus nyari ukuran gue lagi. Oke. Jadi once gue beli online, gue udah tahu misalkan gue mau beli M atau L, ya udah beli itu aja karena cuttingnya pasti harusnya mendekati sama. Menurut gue kalau masuk Uniqlo, yang gue lihat adalah monotonus gitu. Kayak dari sepanjang mata memandang itu nggak banyak variasinya gitu. Sedangkan kalau masuk ke H&M itu banyak banget variasinya. Paling gue kayak Uniqlo lihat variasi di bagian yang anime UT series. Karena menurut gue Uniqlo itu mengedepankan Minimalis. Iya, minimalis dan kombinasi warna ya. Iya. Dan simple, emang cuma itu doang kan ya. Itu gue suka, tapi maksudnya kalau dibanding sama H&M kayak gue akan lebih tercuci matanya kalau pas masuk H&M gitu dibanding masuk Uniqlo. Cuman gue untuk sekarang masih lebih suka kualitasnya Uniqlo gitu. Jadi gue lebih memprioritaskan kualitas dibanding dia punya desain. Dan kadang tuh menurut gue si H&M agak overpriced juga kadang di baju mereka. Bukan beda tipis. Beda tipis tau. Ada ya. Harga akan sama. Lu masuk H&M masuk Zara 399, harga 399 gitu kan? Apa? 399. 6. Gue juga kadang kalau ke Uniqlo tuh bukan beli yang harganya di atas 300 gitu. Kebanyakan gue beli kaos saset tuh, kaos saset. Iya. Nah itu kaos sasetnya itu enak gitu bahannya. Dan gue udah tahu ukuran gue ya misalkan L, ya udah gue kan ngambil L banyak. Iya. Jadi balik lagi ke tadi ya, yang ngomongin jeans. Gue tuh lebih suka jeans H&M. Cuman gue lebih suka lagi, kan gue tadi lebih mengedepankan kualitas sama bahan dibanding desain ya. Kalau secara desain gue jauh lebih suka jeans H&M. Tapi kalau desainnya, bahannya. Iya, enggak desainnya. Jadi kayak pola-polanya apa segala macam gitu. Gue lebih suka H&M karena dia punya jeans tuh kayak Levi's. Kalau Uniqlo itu gue suka banget sama bahannya cuy. Bahan jeans Uniqlo itu the best menurut Soalnya ini model salah satunya nih. kan. Ini jeans Uniqlo nih yang lagi gue pakai, ini enak banget sumpah. Uniqlo tuh bahannya ya stretch. Iya, Kalau stretch. misalnya H&M Cocok tuh buat bener Dan denim gitu. adem. Enggak, bukan cocok buat karena gue gendut, enggak. Adem. Gue tuh Selalu nggak tahu sih itu sebenarnya ada ngiping gitu atau ada teknologinya ya. iya teknologi tiup. Jadi ketika ke stretch kan itu pori-pori jeansnya kebuka kan itu Iya. gitu. Enggak, jadi kayak emang kalau pakai jeans kayak Levi's gitu, Boss gitu itu gue panas biasanya, ini gue tuh gerah gitu dan capek lama-lama karena berat kan jeans itu tuh. Ini enggak, enteng, stretchy gitu. Enak lah, kayak pakai celana bahan jatuhnya. Iya, Pakai benar, celana iya. jeans. Tapi gue bukan orang yang suka pakai jeans sih gue. Cuman menurut gue ya jeans yang modelnya stretchy kayak gini, nge-stretch gini akan jelek kalau udah nge-fade anjir. Iya, benar. Makanya jangan pemutih. Jangan apa? Enggak, warna-warna kayak Jangan gini. pemutih. Oh, pemutih. Enggak, lu kalau misalnya lu lama-kelamaan pasti akan tetap wash out juga gitu. Sama ini kalau model stretch itu gua enggak suka ntar di model di lututnya itu pasti akan udah lama-lama kayak longgar. Bentuk lutut ya. Tau gak sih kalau baju-baju baju lagi celana kalau lagi berdiri terus lutut itu suka Nonjol. ngewer-ngewernya jelas gitu. Agak kurangnya gua agak kurang sukanya sama Uniqlo yang jeans kayak gitu. Kayak butuh asupan. Ayo ada produk obat yang mau masuk. Ini bener-bener lagi Minimal jompo. vitamin lah. Iya. Ini bener-bener jompo sih dia hari ini. Oke. Lanjut. Nah terus gue nih tentang selera gue tanya lagi, lu berdua pilih
martabak telur ayam atau martabak telur bebek. Telur bunglon ada ya? Kan ada 2 tuh. Iya. Bebek lah, Cok. Kalau gue sih dua-duanya suka, tapi gue lebih suka bebek. Bebek lah. Iya. Kalau misalnya disuguhin sama orang ayam ya gue sih makan. Iya. Cuma kalau Gue nggak kayak apa nih martabak telur ayam, enggak. Kalau gue tergantung sih. Ini martabak ayamnya paha apa dada? Beda ya dagingnya ya. Iyalah, gue kan tim dada. Oh iya. kan martabak telur aja. Kalau misalkan ayam. Lah, kan telur juga ada telur dipecahin. Itu kan ada pembagian ada dada sama paha. Iya kan? Anjing, tapi tiba-tiba lu dapet ceker gimana? Tapi emang enakan telur bebek sih menurut gua. Iya, telur bebek anjing. Karena Best. menurut gue telur bebek itu lebih gurih, Lebih legit. Iya Ini bener. Itu dia kata yang gue cari-cari, lebih legit. warnanya agak orange kan kalau telur bebek. Kagak kelihatan juga anjing martabak telur ini orang. kelihatan sumpah. Iya. Kelihatan. Jadi kalau Di apanya? kalau di kerasnya. Kali ini pakai omega. Di kerasnya. Emang iya kelihatan. Iya di kerasnya, di pinggir-pinggiran itu kalau misalnya yang martabak telur bebek itu bisa lebih gelap warnanya dibanding yang martabak telur ayam. Karena emang kuning telur aja udah beda kan warnanya. Tapi gua gak bisa bedain sih kalau udah jadi martabak. Yang buta warna gue loh. Kenapa jadi gue yang buta warna ya? Mungkin lu lebih Lo justru buta warna bukan ke warna kali, ke martabak. Aman. Terus nah masih ngomongin martabak nih. Satu lagi kan biasanya ada telur, ada manis. Iya. Ada tipker, tipis kerempeng. Sama yang tebel-tebel. Tipis kering. jadi lupa. Jadi lupa aja. Jadi Nah, bingung. lu lebih suka mana? Lu lebih suka mana? Tipker. Tetep yang basah sih. Basah. Tebal basah. Kagak emang. Tipis kering, tebal basah. Emang ada martabak pakai kuah. Satu kan kering. Jadi ban basah. Enggak lah, kalau kering berarti oh iya bener basah. Lo mau yang tipis kering atau yang tebel licin? Ya ada lu. Tebel basah. Tebel licin kan? Ya normal. Lu tuh Tapi gue tipker. tipker. Kalau secara rasa gue tipker, karena menurut gue yang tipker itu lebih nendang gitu rasanya. Kayak lu kalau makan yang coklat kacang aja gitu, lu gigitan pertama langsung kayak truk gitu, langsung kayak Kayak pas lu makan tipker tuh ada naga-naga gitu kan? Neng. itu kalau minum susu bener sih. Kayak film-film anime gitu. Pas dimasukin ada naga usin aja. Kalau tipker itu kayak kenapa kita tuh suka banget makan makanan enak? Karena kalau kita makan makanan yang enak itu kan kita kayak ada dopamin rush gitu kan ke otak kita kan, hormon dopamin yang gitu. Ini enak gitu. Nah, kalau lu makan tipker itu rasanya gitu kalau gue ya, itu dopamin rushnya lebih kencang dibanding kalau misalnya gue makan yang tebel licin. Mantap. Tadi udah gue benerin tuh. Tebel licin. Tapi emang gak enak makan tipker. Nah, masalahnya kalau misalnya tipkernya kebanyakan, itu gue enek. Karena saking manisnya, manisnya, kan tubuh kita tuh kayak kita tuh nggak boleh kebanyakan gula kan, makanya kita ada gula darah segala macam gitu. Kita tuh nggak boleh kebanyakan gula, jadi ketika kita udah kebanyakan gula sama tubuh kita disuruh stop. Nah itu karena kebanyakan disuruh stop dibikin enak sama badan kita sendiri. Kalau martabak manis yang biasa, yang tebel licin, Asik, mantep nih tebel licin sama tipis krempeng. itu kalau yang biasa itu agak lama dan biasanya kenyangnya bukan gara-gara manisnya, tapi gara-gara rotinya tebel banget kan soalnya. Nah, lu Ini kalau gue justru bisa ngabisin tipker gue. Satu loyang. Ya enggak, maksudnya banyak lah gitu makannya, enggak cuma 1, 2, 4. Ya berarti nggak ngabisin dong ngomongnya. Misalnya nih makan rame-rame nih. Ya, Lu apa yang paling banyak? kemarin nih kita makan martabak. gue gak makan Kecenongan. karena gue gak suka sama tipker. tipker. Oh, iya. Gue cuma makan 2 gitu. Ya, Karena gue doyan gitu, tapi kayak anjing enak banget. Gue Iya, akhirnya gue enggak bisa. gue bisa tipker cuma Iya. kayak paling setengah. Karena menurut gue terlalu manis. Iya, emang manis banget. Bahkan gue kalau misalkan beli martabak yang tebel licin, itu gue minta sama abang-abangnya nggak ditambahin gula. Karena kan biasanya dia pas ngadon ditaburin gula dulu kan di Iya, tempatnya. iya. Nah itu gue nggak pernah minta. Tuh, jadi kenapa gue tetap bilang tapi tetap suka si martabak tebel licin. Karena kalau misalnya pesan martabak gue pasti tebel licin dulu, terus kalau ada sisa di GoPay ya baru tipker gitu. Jadi itu opsional, cuman Oh, iya, tipker tipker lebih murah ya? Nggak boleh sering-sering anjing, itu sarang diabetes anjir. Jadi kita abis ini martabak kali ya? Iya, iya. Ini martabak. Dia enak. Iya. Iya. Nggak cuma Pengen ya? nih gue Lu mau martabak gak? martabak kata. Sip. Martabak. Nih, cuma gue martabak sebenarnya gue suka yang tipis-tipis crunchy gitu. Iya. Makanya kenapa kalau martabak tebel licin itu
gue selalu ngambil yang pinggiran. Pinggirannya doang. Sampai gue pernah nanya sama Tapi emang martabak tebel licin pinggirannya crunchy kan enggak? ada bisa dibikin crunchy tuh. Oh ya bisa, tapi biasanya enggak. Gue selalu minta kayak gitu. Oh harus di request kan tapi. Iya. Emang ada yang nggak crunchy? Ada yang lembek. Lah, justru lebih sering nggak crunchy dibanding crunchy. Iya. Iya. Jadi gue Bukan kalau top Bandung kali. oh bukan top Bandung sana ya. Iya. Oh, martabak top Bandung. Martabak Ayo Bangka. kita terima sponsor. Iya. Atau Bangka lah. Ya Nggak tahu sih, gue jarang. Bangka. Nah, Jarang gue Ya jadi gue pernah saking gue suka banget sama pinggiran tuh yang segitiga gitu, gue pernah sama abang bang ini gue boleh nggak beli martabak, cuman gue pengen pinggirannya doang. Nggak bisa sih, ya nggak bisa. Dibikinnya gimana anjir? Terus setiap pinggiran ada orang dibuang, pinggirannya buat Jadi lu dibuang. nunggu. Jadi Lu crepes bantu- ya? Enggak, lu bantu orangnya marketing. Nah, lu kenapa kalau suka tipker nggak sekalian beli crepes aja? Beda dong. Ada beda nggak sih? Beda jauh coy. Emang beda. Menurut gue sama lu. Enggak gini, soalnya gini. Lu kalau misalnya crepes itu isiannya itu nggak ikut dimasak. Lah dimasak anjing. Enggak maksudnya dibalik-balik bentar udah kelar gitu. Kalau yang manis bukan yang daging gitu enggak. Nggak dibalik. Lu makan crepes? Iya anjing. Kan dibalik kan. Lah, sekarang gua tanya. Digulung. Lu crepes mana sih? Abang-abang Sekarang SD gua ya? tanya. Apa gimana? Kalau misalnya crepes pakai es krim masa dimasak kan kagak anjing. Kan ada crepes pakai es krim kan? Ada. Oh, Ya iya. nggak mungkin Ada dimasak dalamnya dong. es krim, ada yang dalamnya sosis. Iya, kalau yang dalamnya sosis gitu-gitu yang asin dan gurih, oke, dia sampai matang. Tapi kalau yang dessert crepes gitu nggak dimasak biasanya. Jadi Crepes cuma, padang pasir. jadi cuma adonan dibikin crepes nih, sampai dia ngeras, ditaburin kayak Oh, babi gua. Nggak saya tuh. Dari mana? Itu mati juga kayak. oh 9% laptop. Ganggu nih lagi debat. Tapi udah ditanda. Crepes tuh cuma adonan, Nih, terus cara bikinnya kayak gini. Set, mbaknya muter ini. Set, Ya. sampai crispy, terus ditabur itu coklat, Ya. peanut butter, Ya. kacang, set, ditungguin dulu, baru dilipat-lipat. Dimasak ah. itu nggak dimasak, lamanya itu bentar doang. Kalau si tipker itu kan lebih lama. Wait, gua nggak tahu tipker dimasak atau Tipker enggak. Tapi dimasak kalau misalnya martabak Coba yang ya. itu nggak dimasak. Coba gue cari deh cara. Martabak gede, martabak tipis. Lu debat dulu. Gua mau cari martabak Ya. tipker bikinnya gimana. Masaknya toppingnya nggak dimasak kan? Iya, tapi kan martabak tebel licin emang nggak pernah melting dalamnya. Melting anjing. Apa yang melting? Coklat, keju, kacang. Kacangnya enggak sih. Coklat kejunya melting anjing. Coklatnya pakai apa sekarang gue tanya? meses. Iya kan? Meseser. Ribut gue masih nyari nih. Udah ribut dulu. Melting anjir. Coklatnya emang melting ya? Coklatnya melting, Tom. Emang iya. Apa? Iya. Bukan, dia nggak pakai kental manis coklat ya? Enggak. Oh, Yang kalau ada juga martabak ada tipker kan? iya coklatnya di wajan. Tuh iya, dia coklatnya digoreng dulu. Nah, enggak digoreng di pan. Tapi ini sama kan berarti. Ya, Kalau lo kayak- bikin kayak crepes. Sama. Tapi kok beda ya rasanya anjir? Adonannya Adonannya. yang bikin Iya, beda. ya udah berarti itu jawabannya. Iya, udah. Toppingnya sama. Berarti kalau martabak tebel licin kan gak dimasak kan? Iya, Enggak dimasak. Dalamnya Dia enggak. adonan entok, terus dia angkat, dibalik. dipotong belah dua dulu. Kagak lah anjing di iniin dulu, di margarin dulu, terus kasih topping baru belah dua, lipet, potong-potong ya kan? Iya, Gitu. Tebel licin tuh kayak terang bulan ya, dibilangnya terang bulan. Iya. Terang bulan. Terang bulan tuh buat di daerah mana sih? Sunda ya? Enggak. Iya, Jauh banget lah. Bandung ngomongnya terang bulan. Nggak tahu bukan kan, martabak. tahu ya terang Bogor. bulan, terang bulan. Anak-anak Bogor Terang bilangnya bulan. terang bulan. Gua di situ ngomong martabak digebukin nih. Emang iya? Di mana di Jatinangor? Iya. Weh, makan kan Ah, martabak nggak fans MU digebukin aja terus. kan gue ngomong ya, gue pengen martabak manis nih. Oh, lu martabak manis sih gitu ditanyain gitu. Ah, emang martabak apa? Ya dia telur. taunya yang martabak telur. iya, Oh. martabak telur. Kalau martabak manis, iya martabak yang itu. Oh, terang bulan. Gue kan belum pernah denger ya. Kok apa hubungannya sama bulan anjir? Kan Itu bentuknya terang bulet. Iya makanya Bulet. gue kan waktu itu nggak tahu kayak kan waktu itu pertama kali kayak gue biasa ngomong martabak manis tiba-tiba oh itu mah terang bulan gitu. Iya. Apa hubungannya ya? Gue juga awalnya nggak ngerti kenapa disebutnya martabak terang bulan. Iya cuman ya udahlah kan. Cuman kayak ya, bentuknya kan kayak orang paham bulan sih ya. purnama kan kalau lagi kalau lagi dimasak kayak bulan purnama kan. Makanya itu werewolf kagak boleh ke situ anjing. Kalau dia ke situ ke tempat abang-abang martabak berubah deh jadi
manusia serigala. Gitu. Tapi lu maksudnya Sini. akan tetap terima tentang si martabak tebelicin kan kalau lu makan. Nah, lu lebih suka panas atau lu lebih suka lu masukin kulkas? Gue harus ke panas. Jadi kalau cara makan gue beli nih malam, gue makan 4 slice paling. Sisanya gue masukin kulkas, besok tuh baru dimakan. Enak kan? Enak. Gue juga bilang kalau dingin juga enak. Cuman gue nggak suka teksturnya aja kalau dingin. Keras. Iya, adonannya agak keras. Iya Cuman sih, keras. Pasti Kalau dikit rasanya pas menurut gue nggak berubah. Iya. Rasanya sama kopinya kan lebih enak menurut Cuman, gua. kan gue lebih suka yang lebih gampang untuk dimakan gitu. Jadi gue lebih suka pas dia panas karena lebih Gue fluffy nggak gitu. tahu kenapa ya, gue ngerasanya kalau lagi panas tuh cepat kenyang. Mungkin karena gulanya juga lagi panas-panas. Bisa jadi. Ya, Makan gitu. ya. Mas tuh. Lebih begah di ntar habis makannya. Kalau lu sering beli online, lu kayak misalkan makan online gitu tuh lebih sering pesan di GoFood atau GrabFood? Gue GoFood. Tergantung promo kalau gue. Kalau gue nggak pernah pakai Grab, jadi nggak pernah dapat. Kalau Grab pasti promo. Berarti gua nggak jadi tos sendiri. Nggak, gue karena nggak pernah Grab itu kan salah satu platform kayak GoFood. Dia tuh kalau misal lu jarang pakai, lu akan jarang dapat promo gitu. Tapi gua pakai GoFood terus. Promo gua juga nggak banyak banget sekarang. Justru gue yang Gue pakai promo. promo. Ntar kalau misalnya gue lagi pakai Shopee Food sama Traveloka Food. Tapi nggak emang Gojek juga nggak sebanyak Lumayan awal aja. Iya, jangan dibandingin sama dulu lah. Iya nggak, kita ngomongin 1 tahun sebelum deh gitu. Sampai sekarang kayak promonya kayak cuman cashback 7.000. Iya sih. Enggak tahu kadang-kadang diskonnya lumayan. Kadang diskonnya lumayan. 25.000 dari kemana? Kayak gue kemarin pernah beli kopi apa gue lupa gitu, 8 gelas, 8 pokoknya 8 dapat 8 gitu. Oh lo, Gocap. kopi 18 gelas. Ya kan buat bareng-bareng. Oh, kita buat sendiri. Gocap. Satunya kan biasa 20.000. Gelasnya segini-segini ya. Satu shot Shot glass aja. ya, satu shot. Kagak. Emang maksudnya kalau GoFood itu adalah tipe aplikasi di mana lu akan dapat promo ketika lu belinya banyak biasanya. Di atas 100.000, di atas Oh iya, 50.000, kayak gitu. Lagi kering-kering banget anjing GoFood. Iya, kering banget. Iya. Nggak ada promo, nggak ada promo. Nah, Grab itu lu kalau nggak pernah pakai sama sekali nggak dikasih promo masalahnya. Kalau Grab, gue udah pernah ngecek soalnya. Gue pernah ngecek. Gue selalu dapet soalnya. Kok temen gue Grab promonya gila-gila ya gitu. Gue buka kan Grab gue gitu. Lah mana kagak ada gitu. Yang Berarti ada ke yang user ada buat user baru itu justru Shopee Food, Traveloka Eats gitu-gitu. User sejati berarti ya? Mm-mm. Sejatinya sih. Emang nge-reward loyalty lu terhadap GrabFood itu gitu. Tapi emang gue lebih friendly ngelihat UI UX-nya si Gojek sih. Gue juga. Lebih gampang. Tapi gitu. sama-sama bagus sih menurut gue. Bagus. Yang UI-nya ngeselin Shopee Food. Enggak ya, gue InDrive. Ah, InDrive emang ada makanan? Oh, enggak ada sih. Gak jelas anjing. InDrive kan baru kan? InDrive baru kan? Waduh gak nih kayak jadi. Aduh, ketentar jahit sama SJW InDrive yang kalau tiap pagi dari Sudirman ke kantor lagi. Tapi yang bener aja. Vaksin Kena nih. itu sama. Aduh kena nih dua nih. Aduh kedua kena nih. Referensi lah UI lah. Coba gue juga Tolong lah. Preferensinya orang dibenerin dikit lah gitu ya. Terus apa lagi nih biar seru, biar kita berantem, lu ada insight ya? Selera apa lagi nih yang kita mau tanda? Udah bang. Hah? Udah dulu. Gue masih mau ribut. Canda guys, canda. udah saya Jadi- udah sakit. Jadi podcast kali ini gue bisa tarik kesimpulan. Apa tuh kesimpulannya Bang Messi? Kesimpulannya adalah Kok lu bisa ngambil kesimpulan dah? Kita belum ada persetujuan sama sekali. ya justru itu dari banding gue minta persetujuan, mending kesimpulan gue sendiri. Bang sakit. Tarik kesimpulan sendiri aja ya. Sama aja lu kayak Kompas. Jadi menurut gua perdebatan kita kali ini adalah sebenarnya balik lagi ke ya itu kenapa ada selera manusia kan beda-beda. Ya. Bisa yang tadi lah bubur diaduk atau nggak diaduk itu kan selera lu. Gua memang tidak menyuruh untuk makan bubur tidak diaduk, tapi sebaiknya cobain. Udah pernah. Ya. Ya. Terus Tapi tidak bisa. Ya. ya pokoknya kurang. selera itu kan timbul dari kehidupan apa ya? Kebiasaan. Iya, kebiasaan lu hidup gitu. Ya. Dari lu umur bocah dari setahun sampai lu misalkan sekarang 23 tahun itu nggak bisa dirubah. Ya. Jadi mohon lah orang-orang yang di luar sana jangan disamakan persepsi Anda gitu. Ya. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan opini kalian. Iya, jadi tolong hargai juga kalau memang ada yang tidak sependapat, ya kan? Betul. Terus mungkin buat di episode kali ini
kasihan yang lagi sakit kita tutup cepet-cepet aja. Usia Bangku gue juga udah mau copot nih. Bukan tadi benerin tadi. Oh iya, ini ada. Ada obeng. Iya. Halo Benggis. Ada waktu tidak copot. Ya, aman. Buat kalian yang mau dengerin podcast kita ada di 3 platform. Ada di YouTube, ada di Spotify, sama di Noise. Sama kalau kalian mau lihat klip-klip potongan-potongannya, kita juga ada di Reels, ada di YouTube Short, ada juga sekarang di TikTok. Dan di Instagram itu @jompomedia, kalau TikTok itu @remajajompomedia. nah, itu dia. Kalau kalian mau follow Instagram kita masing-masing juga nanti di deskripsi ditulis. Ya, sama admin Bapak Tommy. Dan mungkin kita tutup aja podcast kali ini ya. Terima kasih juga buat Tronmax yang udah support kita. Ini mic-nya ini suaranya enak banget ya. semakin uhuy. Dan ya, kita tutup episode kali ini. Gua Nino. Gua assalamualaikum. Gua lagi sakit. Salah. Ini yang lagi sakit ya. Bercanda mulu. Mau tutup nih. Gua mau sakit. Sampai jumpa please. di Remaja Jompo episode yang keempat. Tadi kalau kata Bapak Tommy sih kita bahasnya tentang otomotif. Let's go. Dadah. Dadah. Doakan Nino cepat sembuh. Amin. Sembuh kenapa?